Selamat malam Ibu Bapak, sidang Jumat yang dikasih dan diberkati. Kembali kita bertemu dalam renungan malam edisi Jumat tanggal 17 Desember tahun 2021. Bersama mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur padamu ya Tuhan, dalam anak Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Bersama Tuhan kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kami haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Mari dengan kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi hati dan pikiran kami. Kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan pakai agar firman Tuhan disampaikan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, nas Alkitab yang menjadi dasar kebenaran bagi kita yaitu dari Yesaya pasal 42 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-18. Di dalam renungan malam pada hari ini, saya mengambil tema yaitu bersorak-soraklah bagi Tuhan. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, hal apa yang selalu menjadi kerinduan bagi kita sebagai orang yang berpengharapan kepada Kristus? Tentunya yang menjadi kerinduan kita adalah hal-hal yang baik, yang bersifat sukacita, atau yang mendatangkan kebahagiaan. Namun sangat disayangkan, hal-hal yang sering kita rindukan ini hanya sebagai keinginan yang tidak terwujud dan hanya menjadi angan-angan dalam kehidupan kita. Nah, sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, ketika kondisi yang demikian terjadi dan kita alami, hal yang sering kita ungkapkan dan sering kita lakukan yang pertama ialah menyalahkan Tuhan. Sepertinya Tuhan ini tidak baik, sepertinya Tuhan tidak bekerja. Dan kemudian kita menyalahkan diri kita. Ini karena dosa yang telah kita lakukan. Ini karena kita tidak berkenan, karena selalu hidup di dalam dosa dan lain sebagainya. Nah, ketika akhirnya kita hidup dan selalu menyalahkan Tuhan ataupun diri kita sendiri, dan juga kita bisa menyalahkan orang lain, akhirnya kita lupa dengan rencana dan rancangan Tuhan yang sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan di masa yang akan datang. Maka dari itu Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati, nas yang diperhadapkan bagi kita memberi penekanan tentang puji-pujian yang menyatakan bahwa Tuhan yang dipandang diam, yang dipandang membisu terhadap kehidupan bangsa Israel, orang-orang Yahudi pada saat itu, di mana mereka merasakan kondisi yang ditinggalkan Allah dan mereka merasa pembuangan yang mereka alami itu karena Allah diam dan tidak menolong mereka. Namun ternyata Nabi Yesaya dalam nubuatnya mengisahkan bahwa Allah akan tampil dan membalaskan setiap rasa sakit, rasa duka yang dialami oleh bangsa Israel. Sehingga ketika Allah tampil, dia digambarkan seperti pahlawan yang turut berperang. Dan setiap orang yang setia dan mengandalkan Tuhan, dia akan mendapatkan kegembiraan dan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jika nubuat Yesaya akan terjadi dan sudah terjadi, juga sudah dirasakan oleh bangsa Israel, di mana mereka kembali dari pembuangan, maka Allah pun akan berlaku demikian dalam kehidupan kita. Jika selama ini kita merasa
bahwa Allah tidak menunjukkan karyanya. Allah tidak memberikan kelegaan dari rasa kerinduan yang kita alami. Hal apa yang kita lakukan? Putus asa? Pasrah? Tidak berpengharapan? Itu mungkin saja kita alami dan kita rasakan. Namun firman Tuhan bagi kita sebenarnya mau menjelaskan dan memberi gambaran yang nyata. Walaupun Allah membisu, diam, tanpa aksi nyata yang berarti bisa kita rasakan, tapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, Ia akan mengerang. Pada ayat yang ke-14 dikatakan, Dia akan memperlihatkan keprihatinan yang selama ini Dia diam tanpa melakukan perbuatan. Pada akhirnya kita akan merasakan kasih yang nyata. Maka jika itu telah terjadi, hal yang perlu kita lakukan adalah seperti seruan nubuat Nabi Yesaya, yaitu mari kita menyerukan namanya, kita puji kebesaran dan kuasanya sampai terdengar ke ujung bumi, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Karya yang agung dan kuasa yang Allah tunjukkan itu berlaku sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita tutup renungan ini dengan doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami. Walaupun kami merasa Tuhan diam, Tuhan membisu dan tidak bekerja dalam kehidupan kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan telah menyediakan rencana yang baik, rencana yang indah di masa yang akan datang. Asalkan kami menjadi orang yang percaya, menjadi orang yang setia dan terus berpengharapan. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu siang dan malam. Biarlah firman ini semakin meneguhkan dan mengokohkan iman pengharapan kami. Kami serahkan istirahat malam kami. Kami serahkan rancangan dan rencana kami ke depan hanya dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini seru dan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.